Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Salsabila Firdaus dengan NIM 2023 1011 01 11 012. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi dan otoritarianisme. Kedua konsep ini merupakan dua model penyelenggaraan kekuasaan yang sering dibandingkan dalam kajian ilmu negara dan ilmu politik. Mempelajari keduanya penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sebuah negara menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan memperoleh legitimasi melalui persetujuan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Sebaliknya, otoritarianisme adalah sistem politik yang ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan pada satu orang, satu partai, atau sekelompok elit tertentu. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh penguasa, sedangkan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau menguasai jalannya pemerintahan relatif terbatas. Salah satu ciri utama demokrasi adalah adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai sesuai dengan ketentuan konstitusi. Selain itu, demokrasi menjunjung tinggi supremasi hukum, artinya seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Baik pejabat, negara maupun masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam negara hukum yang demokratis. Ciri berikutnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara demokrasi memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi selama disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demokrasi juga menerapkan prinsip checks and balance, yaitu adanya mekanisme saling mengawasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kewenangan tanpa batas. Di sisi lain, otoritarianisme memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam sistem ini, kekuasaan dipusatkan pada penguasa, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Pemerintah memiliki kontrol yang besar terhadap kebijakan negara dan biasanya tidak menghadapi banyak hambatan dari lembaga politik lainnya. Namun, pemusatan kekuasaan tersebut sering diikuti dengan pembatasan kebebasan sipil. Kritik terhadap pemerintah dapat dibatasi, aktivitas partai politik diawasi, dan media massa sering berada di bawah pengendalian negara. Tujuannya adalah menjaga stabilitas politik, tetapi kondisi ini dapat mengurangi ruang demokrasi dan partisipasi rakyat. Selain itu, dalam pemerintahan yang otoriter, proses pergantian pemimpin umumnya tidak berlangsung secara terbuka dan kompetitif. Kekuasaan seringkali diperintahkan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih lemah. Jika dibandingkan demokrasi dan otoritarianisme memiliki kelebihan serta tantangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan negara dan melindungi hak-hak warga negara. Akan tetapi, proses pengambilan keputusan terkadang memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui pembahasan dan musyawarah. Sebaliknya, sistem otoritarian mampu mengambil keputusan dengan cepat karena kewenangan berada di tangan penguasa. Namun, apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif, sistem ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berkurangnya akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks Indonesia, sistem ketatanegaraan berdasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kehendak rakyat, tetapi juga harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Penerapan demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta adanya lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum. Meskipun demikian, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar, politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi harus terus diperkuat melalui pendidikan politik, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan otoritarianisme merupakan dua sistem yang memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Demokrasi menitik beratkan pada partisipasi rakyat, pelindungan hak asasi manusia, serta pembatasan
pembatasan kekuasaan melalui hukum. Sementara itu, otoritarianisme lebih mengutamakan pemusatan kekuasaan demi efisiensi dan stabilitas pemerintahan. Memahami kedua konsep ini sangat penting agar kita mampu melihat bagaimana suatu negara membangun sistem politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.